Assalamualaikum tilmidun tilmidatun. Sabahul khair. Kaifa haluk? Mada darsunal an? Al-lughatul arabiyyah. Masih ingat ya? Nah, di sini Usmel ngajar dari rumah, teman-teman juga belajar dari rumah ya. Jadi, meskipun belajarnya di rumah harus tetap semangat, oke? Nah, sekarang teman-teman buku bahasa Arabnya baru, buku kelas 6 sekarang ya. Ke materi yang pertama kita akan belajar tentang a'maluna fil baiti wal madrasati. Bait sama madrasah kata-katanya udah sering didengar ya di materi sebelumnya di kelas 5, kelas 4 udah. Bait artinya rumah, madrasah artinya sekolahan. Jadi kalau digabungkan a'maluna fil baiti wal madrasati artinya kegiatan kita di rumah dan di sekolah. Nah, sekarang yang pertama kita harus tahu kosakatanya dulu. Ya, ada di halaman 3 sama halaman 4. Kita baca bersama-sama ya. Mufradat sama artinya. Fi'lun af'alun perbuatan. Yaumiyatun yaumiyat sehari-hari. Istaroha yastarihu istirahat. Syahada yusyahidu menyaksikan. Sa'ada yusaidu membantu. Laiba yalabu bermain. Dakhala yadkhulu masuk. Raja'a yarji'u kembali. Yatanawalul futuro makan pagi. Yatanawalul goda makan siang. Yatanawalul asya makan malam. Iktasala yaktasilu mandi. Qara'a yaqra'u membaca. Tawaddo'a yatawaddo'u berwudu. Nama yanamu tidur. Shalla yusalli sholat. Istaiqadha yastaiqidu bangun. Ata'a yuti'u menaati. Amara ya'muru memerintah. Darasa yadrusu belajar. Ya, dibuka sekarang halaman 5, kita akan mengartikan ya. Nanti teman-teman bisa menulis artinya di modul ya, teman-teman bisa menuliskan artinya di modul. Ini nanti ada 3 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Kita artikan ya. Jangan lupa ditulis artinya. Yang pertama, Ridwanu tilmidun nasyitun sholihun. Ridwan itu nama orang, nama anak. Tilmidun siswa, nasyitun sholihun rajin dan sholih. Huwa yuti'u dia menaati. Awamiro abihi perintah abihi dari kata abun ayahnya, dia menaati perintah ayahnya. Wa ummihi dan ibunya. Wa yuti'u awamiro din dan menaati perintah din. Dinul Islam, apa itu din? Agama. Dan menaati perintah agama. Walahu a'malun yaumiyah dan dia memiliki kegiatan sehari-hari. Kemudian paragraf kedua di bawah gambar ya. Yaqumu minan naumi fis sa'atil khamisati shabahan. Dia bangun dari tidur fis sa'atil khamisati shabahan pada jam khomisah khomsatun 5 pada jam 5 pagi. Summa yatawaddo, summa itu artinya kemudian, yatawaddo bangun tidur langsung wudu. Nah, kemudian wudu. Wa yusolli sholatas subahi dan dia sholat subuh. Ba'da dzalika yaqra'ul Qur'an, setelah itu membaca Quran. Wa yadrusu durusahu ila sa'ati sadisah. Wa yadrusu durusahu dan belajar pelajarannya ila sa'ati sadisah sampai jam 6. Sadisah itu sitatun. Jadi kalau angka sama angka hitungan biasa bilangan sama kalau di jam itu beda ya. Nanti kalau jam itu kita akan belajar di bab 2. Nanti ada tentang jam. Yaktasilu wa yatanawalul futuro. Dia mandi dan sarapan. Yaktasilu wa yatanawalul futuro ba'dahu. Dia mandi dan sarapan setelahnya.
Summa yadhabu ilal madrasati liyata'allama. Kemudian dia pergi ke sekolah liyata'allam. Untuk apa pergi ke sekolah? Liyata'allam, untuk belajar. Paragraf ketiga. Yadkhulu Ridwanul fasla. Yadkhul, masuk. Ridwan masuk kelas. Fissatis sabi'ati sobahan, pada jam 7 pagi. Yata'allamu hunaka, dia belajar di sana. Ilas sa'atis saniyata asyrota naharon, sampai jam saniyata asyrota itu jam 12 naharon, siang. Jadi sobahan itu pagi, naharon itu siang. Wa yusalli sholat ad-duhri fi masjidil madrasah, dan sholat duhur fi masjidil madrasah, di masjid sekolahan. Yarji'u Ridwanu ila baitihi ba'da sholatid duhri, Ridwan pulang ke rumahnya ba'da sholatid duhri. Ba'da itu setelah. Ridwan pulang ke rumahnya setelah sholat duhur. Demikian video part 1 tentang mufrodat dan mengartikan. Selanjutnya lanjut ke video part 2 ya. Nah, sekarang kita akan belajar nahwu ya. Jadi nahwu itu tata bahasa dalam bahasa Arab. Kalau di bahasa Inggris itu grammar, kalau di bahasa Arab kita belajarnya nahwu sorof. Tapi kita satu-satu ya belajarnya nahwu dulu. Nah, di sini kita mau nahwunya, materinya tentang fi'lun atau kata kerja. Nah, kata kerja di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu kata kerja yang sudah dilakukan. Kemudian fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' itu kata kerjanya sedang dilakukan. Kemudian yang ketiga ini ada fi'lul amr. Fi'lul amr di sini perintah, kata perintah. Nah, untuk yang pertama fi'lul madhi dulu ya. Fi'lul madhi kata kerja yang menunjukkan waktu lampau atau sudah dilakukan. Nah, di sini Usma sudah menampilkan ada 6 domir, ada ana, anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Nah, artinya masih ingat ya, harus ingat ini domir yang 14 itu. Tapi di sini kita mau belajarnya 6 domir dulu. Nah, untuk fi'lul madhi ciri-cirinya nanti domirnya posisinya ada di belakang. Kalau ana cirinya nanti di belakang ada tu. Kalau anta di belakang cirinya ada ta. Kalau anti di belakang cirinya ada ti-nya. Kemudian huwa, kalau huwa itu nggak ada cirinya, jadi tetap kata-katanya. Kemudian hiya nanti di belakangnya ada tak sukun. Kemudian nahnu nanti cirinya di belakang ada huruf na panjang gitu. Nah, langsung masuk ke contoh. Di sini ada kata qoro'a. Qoro'a sendiri artinya membaca. Jadi kalau kita masukkan 6 domir tadi itu berubah ya, bunyinya bukan qoro'a lagi. Tapi kalau ana berarti berubah jadi qara'tu. Tadi cirinya tu ya. Kemudian kalau anta cirinya ta, berubah menjadi qara'ta. Kemudian anti cirinya tadi ada ti-nya di belakang, berarti qara'ti. Kemudian huwa tadi nggak ada cirinya, berarti tetap qoro'a. Kemudian kalau hiya itu tadi cirinya di belakang ada tak sukunnya, berarti bunyinya menjadi qoro'at. Kemudian ada nahnu tadi cirinya di belakang ada na panjang, nah itu bunyi qoro'a menjadi qoro'na. Nah, teman-teman bisa baca artinya. Artinya yang ada di slide ini ya, yang ada di video. Qara'tu artinya saya sudah membaca. Qara'ta artinya kamu laki-laki sudah membaca. Qara'ti kamu perempuan sudah membaca. Qara'a dia laki-laki sudah membaca. Qara'ta dia perempuan sudah membaca. Qara'na kita sudah membaca. Paham tuh? Sudah sampai sini paham teman-teman? Baiklah, yang tadi kita sudah belajar fi'lul madhi, sekarang kita lanjutkan ada fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ini kata kerja yang sedang dilakukan ya. Waktunya itu menunjukkan waktu yang sedang atau akan dilakukan. Kita sama memasukkan 6 domir
yang ada di fi'lul madhi tadi, ada domir ana, domir anta, anti, huwa, hiya, dan nahnu. Nah, 6 domir ini ketika fi'lul mudhari gimana bentuknya? Nah, sekarang ciri-cirinya. Kalau cirinya fi'lul madhi tadi ada di belakang, sekarang fi'lul mudhari ada di depan, gitu ya. Untuk yang domir ana, cirinya di depan nanti ada huruf A-nya. Kemudian anta di depan nanti ada huruf ta. Kemudian anti itu nanti ada depan dan belakang. Anti itu di depannya ada huruf ta. Di akhir nanti ada huruf ina atau ya sukun, kemudian huruf na. Kemudian ada domir hiya. Maaf, domir huwa dulu. Domir huwa itu nanti di depannya ada huruf ya. Kemudian domir hiya sama kayak domir anta. Jadi depannya nanti ada huruf ta-nya. Kemudian nahnu di depan nanti ada huruf na, gitu. Langsung masuk ke contoh. Nah, ini sama, masih pakai kata qoro'a. Nah, untuk domir ana, kata qoro'a bunyinya menjadi aqra'u. Tuh kan, cirinya depannya ada huruf A-nya tadi. Kemudian anta. Kalau anta di depan tadi cirinya ada huruf ta, berarti bunyinya menjadi taqra'u. Kemudian ada huruf anti. Anti tadi di depan ada huruf ta, di akhir ada huruf ina, berarti bunyinya menjadi taqra'ina, gitu. Kemudian ada domir huwa, cirinya depannya tadi ada ya-nya, berarti bunyinya menjadi yaqra'u. Kemudian hiya sama dengan anta, taqra'u. Depannya ta ya. Kemudian yang terakhir ada domir nahnu. Nahnu tadi cirinya di depan ada huruf na, berarti bunyinya menjadi naqra'u. Nih teman-teman bisa baca artinya. Aqra'u artinya saya sedang membaca. Taqra'u artinya kamu laki-laki sedang membaca. Taqra'ina kamu perempuan sedang membaca. Yaqra'u dia laki-laki sedang membaca. Taqra'u dia perempuan sedang membaca. Naqra'u kita sedang membaca. Ya, paham ya untuk materi yang fi'lul mudhari, materi yang kedua. Jadi yang pertama fi'lul madhi sudah dilakukan, fi'lul mudhari sedang dilakukan. Kita masuk sekarang ke yang ketiga, fi'lul amri, fi'il amr ya. Itu kata kerja yang bermaksud untuk memerintah atau memohon seseorang untuk melakukan sesuatu. Jadi kata perintah ya. Jadi merintahnya di sini domirnya cuma pakai 2 aja. Jadi kita nyuruhnya ke laki-laki sama nyuruh ke perempuan itu bahasanya beda. Di sini ada cirinya. Untuk anta itu nanti di depan ada huruf alif, di belakang diwakofkan atau sukun. Kemudian kalau anti nyuruhnya ke perempuan, depannya ada alif, kemudian di akhir ada ya sukunnya, gitu. Masuk ke contoh. Masih sama, kita menggunakan kata qoro'a. Kalau kita nyuruh ke laki-laki untuk membaca, misal kita nyuruh Arkan bacalah Arkan. Nah, kita katanya menggunakan ikro Arkan. Nah, gitu. Kemudian kalau nyuruhnya ke perempuan, misal ke Zalfa, ya, kata qoro'a bunyinya menjadi ikro'i Zalfa. Nah, begitu ya. Jadi untuk menyuruh ke laki-laki sama ke yang perempuan itu bahasanya beda. Nah, sekian ya untuk materi fi'lun hari ini atau materi nahwu kita hari ini. Jadi ada 3, fi'lul madhi, fi'lul mudhari, sama fi'lul amr. Nah, setelah ini Usmel akan review sedikit dari 3 fi'lun tadi ya. Di sini ada kata-kata ba, artinya menulis. Sudah Usmel tuliskan juga di sini ada 6 domir yang tadi. Ana, anta, anti, huwa, hiya, nahnu. Sekarang kata-kata ba. Kalau mau diganti fi'lul madhi yang ana, nah yang ana tadi cirinya belakangnya ada tu. Berarti kata-kata ba berubah menjadi kata betu. Nah, tuh kata banya berubah jadi kata tu. Cirinya dimasukkan. Kemudian misal ke mudhari itu cirinya tadi yang ada di depan. Kata-kata ba, kemudian dimasukkan domir anta tadi cirinya depannya ada tanya.
kataba berubah menjadi tak tubu. Itu. Nah sekarang fi'lul amarnya kataba. Tadi kan ada yang nyuruh laki-laki sama perempuan aja ya, ada 2 aja. Berarti kalau kita mau nyuruh yang perempuan, depannya ada a, alif, kemudian belakangnya ada ya sukunnya. Kata-kata ba berubah bunyinya menjadi tubi. Nah, begitu ya teman-teman ya. Kita sudah membaca bersama, kita sudah mengartikan, kita sudah mengenal sedikit tentang nahwu, bab fi'al. Nah, sekarang teman-teman bisa mengerjakan yang ada di modul ya. Jadi ada fi'lul mudhari' sama fi'lul amr, itu tinggal digabungkan mana yang pas. Setelah itu yang bagian fi'lul amr teman-teman bisa mengartikan. Gitu ya. Sekian untuk pelajaran bahasa Arab kali ini. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.